3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih anak-anakku. Kita akan mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, kita mulai berdoa dalam hati, dimulai dari sekarang. Selesai. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita bahas yaitu bab 1 mengenai pola bilangan. Materi kelas 8 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya materi ini sudah kalian persiapkan seperti apa yang Bapak berikan arahan di pra pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Bapak telah sampaikan, silahkan kalian persiapkan dengan baik untuk mengikuti materi demi materi sampai dengan akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti belajar tentang pola bilangan? Perlu kalian ketahui bahwa materi pola bilangan ini banyak digunakan dalam bentuk-bentuk tes psikotes, dalam ujian tes masuk ke perguruan tinggi ataupun tes masuk ke perusahaan-perusahaan. Oleh sebab itu sangat bermanfaat sekali untuk kalian mempelajari materi pola bilangan, karena akan membuka logika kalian dalam menentukan bagaimana sih bentuk pola yang disajikan dan hasilnya akan seperti apa. Baiklah, kita langsung masuk materi kita. Materi pola bilangan memiliki kompetensi dasar 3.1, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Apa itu pola? Untuk memahami pola, kalian coba amati pola dari gambar-gambar berikut ini. Tentunya kalian tahu ini gambar apa. Ya, benar sekali. Ini pola hidup binatang ayam, yang mana polanya selalu terjadi seperti itu. Mulai dari telur, kemudian menetas, kemudian jadi anak ayam sehingga jadi ayam dewasa, kemudian bersiklus atau berpola, bertelur lagi, dan seterusnya. Kemudian ada lagi pola seperti ini. Gambar apa ini? Betul, ini adalah pola batik. Tentunya pola batik ini disusun dengan tujuan memiliki nilai seni, memiliki nilai eksotisme dari suatu bentuk pola. Tentunya polanya akan tersusun rapi, tersusun secara teratur. Kemudian ada lagi pola hidup manusia, mulai dari anak-anak, mulai dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sampai dengan orang tua, dan polanya akan selalu terjadi seperti itu. Kemudian ada lagi pola seperti susunan sarang lebah, itu tersusun dengan secara teratur. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin banyak pola-pola yang lain yang kalian bisa cari, kalian bisa temukan bagaimana pola-pola itu terbentuk dengan sendirinya
memiliki suatu bentuk keteraturan. Atau dalam bentuk konfigurasi objek, misalkan pola titik 1 terbentuk pola titik yang membentuk segi 6, ada pola titik lingkaran ada 7 titik, kemudian ada dan selanjutnya pola selanjutnya. Atau pola konfigurasi objek seperti bentuk segitiga, bentuk persegi, bentuk segi 5, dan pola bentuk segi 6 dan sebagainya. Jadi apa itu pola? Betul. Bagaimana pola itu terbentuk pada gambar tersebut? Pola itu memiliki suatu bentuk keteraturan. Jadi yang dimaksud dengan pola adalah model atau bentuk yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan susunan selanjutnya atau berikutnya. Nah, sekarang apa itu pola bilangan? Perhatikan gambar batang korek api di bawah ini. Sudah diperhatikan? Apa yang kalian dapat? Betul. Kita lihat jumlah batang korek api. Yang pertama ada 3 batang korek api. 1, 2, 3. Kemudian pada pola berikutnya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. Kemudian yang berikutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang korek api. Maka kita lihat di sini terbentuklah suatu bentuk pola bilangan dari 3 menjadi 7 menjadi 11. Bagaimana pola bilangan itu terbentuk? 3 aturannya ditambah 4 menjadi 7. Kemudian 7 ditambah 4 menjadi 11. Begitupun seterusnya, 11 ditambah 4 menjadi 15 dan seterusnya. Maka akan terjadi suatu bentuk pola bilangan atau keteraturan suatu bentuk bilangan. Maka yang dinamakan pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki aturan tertentu sehingga dapat diperkirakan bilangan selanjutnya. Contoh lain, perhatikan gambar pita di bawah ini. Sudah diperhatikan? Oke, baiklah. Kita lihat pita yang pertama yang berwarna merah. Yang kedua berwarna putih. Yang ketiga berwarna biru. Dan keteraturan itu tersusun secara teratur. Kembali lagi dari merah, putih, biru, kemudian susun lagi merah, putih, biru, dan seterusnya. Maka keteraturan seperti ini disebut dengan pola bilangan juga. Jika kalian kumpulkan angka sesuai dengan warna bagian pita, maka kalian akan mendapatkan suatu pola. Coba silahkan kalian isi angka berapa saja yang dapat dituliskan sehingga mendapatkan pola. Pada pita yang berwarna merah, polanya terbentuk menjadi 0, kemudian 3, kemudian 6, dan seterusnya sampai ada angka ke-18. Menurut kalian, bagaimana pola ini terbentuk? Betul sekali. Angka 0 menjadi angka 3 ditambah dengan
3. Kemudian angka 3 menjadi angka 6 ditambah 3. Angka 6 menjadi angka berapa angka selanjutnya? Tambah 3. Jadi angka berapa? 9. Kemudian tambah 3 lagi menjadi 12. Kemudian ditambah 3 lagi menjadi 15. Kemudian ditambah 3 lagi menjadi 18. Dan seterusnya. Bagaimana dengan pola berwarna putih? Sama, memiliki pola yang sama. Ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, dan seterusnya. Yang biru juga sama, memiliki pola keteraturan yang sama. Inilah yang disebut sebagai bentuk pola bilangan. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau sudah bisa memahami, maka kita lihat macam-macam pola bilangan yang biasanya kita sajikan dalam materi pola bilangan. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil. Dalam konfigurasi objeknya seperti ini. Pola yang pertama, jumlah titik atau jumlah lingkarannya ada 1. Kemudian pola yang kedua, jumlah titiknya atau jumlah lingkarannya ada 3. Pola yang ketiga, jumlah titiknya ada 5. Pola yang keempat, jumlah titiknya ada 7. Ini disebut sebagai pola bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7. Berapa bilangan selanjutnya? Yang selanjutnya kalian bisa tebak, yaitu 9, 11, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita menentukan suku yang lebih jauh, misalkan suku yang ke-100? Nah, tentunya kalian sudah mempelajari ya apa yang dinamakan dengan suku. Kita lihat di sini, 1 ini adalah dikatakan sebagai suku pertama atau disimbolkan dengan U1. Juga boleh disimbolkan dengan A. Berikutnya, 3 ini disebut sebagai U2. Kemudian 5 disebut sebagai U3. 7 disebut sebagai U4. Dan seterusnya sampai UN atau suku ke N. Apa itu suku ke N? Suku ke N adalah suku keberapa yang akan dicari. Maka pada pola bilangan ganjil digunakanlah rumus UN sama dengan 2N-1. Contoh, kita akan cari suku ke. Tentukan, misalkan tentukan suku ke 10 dari pola bilangan ganjil. Maka U10 sama dengan 2 N-nya diganti 10 dikurangi 1 sama dengan 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Maka U10 atau suku ke-10 dari pola bilangan ganjil adalah 19. Sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan genap. Kita perhatikan pola bilangan genap. Dari konfigurasi objek berikut kita dapatkan suku yang pertama 2, suku yang kedua 4, suku yang ketiga 6, suku yang keempat 8.
Bagaimana rumus suku ke n-nya? UN sama dengan 2N. Jika kita tentukan U8 sama dengan 2 kali N. N-nya kita ganti dengan 8. Berarti suku ke-8 adalah 16. Betul. Maka suku yang ke-8 dari pola bilangan genap adalah 16. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Perhatikan konfigurasi objek pada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi disebut juga sebagai bilangan kuadrat. Pola bilangan kuadrat. Kita lihat. Pola yang pertama 1. Pola yang keduanya 4. Pola yang ketiganya 9. Pola yang keempatnya 16. Ya, betul, 16. Rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan n pangkat 2. Oleh sebab itu dikatakan pola bilangan persegi ini adalah pola bilangan kuadrat. Maka suku yang ke-8, contoh, kita akan cari suku yang ke-8 adalah 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 artinya adalah 8 kali 8. Berarti U8 sama dengan berapa 8 kali 8? 64. Betul. Maka suku yang ke-8 dari pola bilangan persegi adalah 64. Berikutnya kita masuk ke dalam bentuk pola bilangan persegi panjang. Bagaimana konfigurasi objek dari pola bilangan persegi panjang? Pada pola pertama bilangannya adalah 2. Pada pola yang kedua bilangannya 6. Pada pola yang ketiga bilangannya 12. Pada pola yang keempat bilangannya 20. Bagaimana rumus suku ke n pada pola bilangan persegi panjang? Kita tentukan bahwa UN sama dengan n dikali n ditambah 1. Contoh, kita tentukan suku ke-8. Maka U8 sama dengan 8 dikali 8 ditambah 1. Apa? 8 dikali 9. Jadi suku ke-8 kita peroleh 72. Oke, silakan kalian coba untuk mencari suku-suku yang lainnya. Kemudian ada pola bilangan segitiga. Kita lihat pola bilangan konfigurasi objeknya. Dilihat suku pertama ada 1, suku kedua 3, suku ketiga ada 6, suku keempat 10. Bagaimana rumus suku ke n pada pola bilangan segitiga? Nah, maka kita ambil contoh misalkan suku ke 5 deh, jangan terlalu jauh ya. Oke, suku ke 5, maka n nya kita ganti 5 dikali 5 ditambah 1 dibagi 2. Maka suku ke 5 kita peroleh 5 dikali 5 ditambah 1 6 dibagi 2. Maka suku ke 5 sama dengan 5 kali 6 30 dibagi 2. Jadi suku ke 5 kita peroleh sama dengan 15. Tuh.
Ini suku kelima dari bentuk pola bilangan segitiga. Sampai sini bisa dipahami? Kita lanjut pada pola berikutnya. Berikutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Kenapa dikatakan pola bilangan Fibonacci? Karena ditemukan oleh Fibonacci sebagai penemu bentuk pola bilangan tersebut. Kita lihat pola Fibonacci ini, pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan dalam bentuk yang unik. Bagaimana kita dapatkan pola bilangan pada Fibonacci? Pada pola bilangan Fibonacci kita peroleh pada pola bilangan Fibonacci, suku berikutnya diperoleh dari hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Mari kita lihat. Pada pola bilangan yang pertama ada bilangan 1, kemudian ada bilangan 2. Maka suku berikutnya adalah 3 diperoleh dari penjumlahan dua suku berikutnya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Bisa dipahami? Maka suku berikutnya kita peroleh 5 diperoleh dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Suku berikutnya adalah 5. 8 kita peroleh dari 3 ditambah 5 sama dengan 8. 13 diperoleh dari 5 ditambah 8 sama dengan 13, dan 21 diperoleh dari 8 ditambah 13 sama dengan 21. Berapakah suku berikutnya? Ya, benar sekali. Suku berikutnya diperoleh dari 13 ditambah 21. Berapa hasilnya? Jadi suku berikutnya adalah 34. Benar sekali. Bagaimana untuk pola Fibonacci yang kedua? Kita lihat lagi. Ada 2, kemudian 2, bilangan selanjutnya adalah 4, diperoleh dari 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka bilangan selanjutnya adalah 4. 6 diperoleh dari 2 ditambah 4 sama dengan 6. Kemudian 10 diperoleh dari 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian 16 diperoleh dari 6 ditambah 10 sama dengan 16. Dan 26 diperoleh dari 10 ditambah 16 sama dengan 26. Berapakah suku berikutnya? Suku berikutnya diperoleh dari 16 ditambah 26. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 42. Benar sekali. Itu adalah bentuk pola bilangan Fibonacci. Sampai sini bisa dipahami? Alhamdulillah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pola bilangan berikutnya, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Pernahkah kalian melihat bentuk seperti ini? Pernah, betul. Ini adalah pola bilangan segitiga Pascal. Kenapa dikatakan pola bilangan segitiga Pascal? Karena penemunya adalah Blaise Pascal. Betul sekali. Bagaimana pola segitiga Pascal ini tersusun? Kita akan lihat. Selalu bilangan 1 dalam bentuk segitiga Pascal. Nah, untuk mengetahui bilangan yang berada di bawahnya, kita mulai dari 1, 1, 1, maka 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi bilangan di atasnya dijumlahkan menjadi bilangan yang
ada di bawahnya, di bawah yang berada di antaranya. 3 berasal dari mana? Yaitu 1 ditambah 2 menjadi 3, atau 2 ditambah 1 menjadi 3. Tuh. 1 ditambah 3 menjadi 4. 3 ditambah 3 menjadi 6. 3 ditambah 1 menjadi 4. Kemudian 1 ditambah 4 menjadi 5. 4 ditambah 6 menjadi 10. 6 ditambah 4 menjadi 10. 4 ditambah 1 menjadi 5, dan seterusnya. Maka kalian akan bisa mengisi di sini 1, di sini juga 1. Berapa 5 ditambah 1? 6, betul. Kemudian 5 ditambah 10 menjadi 15, betul. 10 ditambah 10 menjadi 20. Kemudian 10 ditambah 10 ditambah 5 menjadi 15. Kemudian 5 ditambah 1 menjadi 6. Bagaimana polanya itu tersusun? Kita lihat. U1 atau suku pertama. Suku pertamanya berapa? Suku pertamanya 1. Kita dapatkan dari sini. Kemudian suku keduanya berapa? Suku kedua dari barisan yang kedua. Ini barisan yang kedua. Suku keduanya berapa? Suku keduanya 2, diperoleh dari 1 ditambah 1. Dari mana 1 ditambah 1? Barisan ini. Kemudian suku yang ketiga, barisan yang ini. Suku yang ketiga diperoleh dari 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya menjadi 4. Barisan yang ketiga. Sekarang barisan yang keempat atau U4. Pola yang keempat, 8 diperoleh dari 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Suku yang kelima, 16 diperoleh dari 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 1. Hasilnya 16. Suku berikutnya, suku ke-6, di 1 ditambah 5 tambah 10 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 1. Diperolehlah suku yang ke-6 adalah 32. Sekarang kita masuk suku yang ke-7. Berapakah suku yang ke-7? Kita hitung. 1 ditambah 6 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 6 ditambah 1. Berapa hasilnya? Buang air kayu. Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 64. Silahkan kalian buatkan struktur berikutnya. Untuk menentukan suku ke N, kalian bisa gunakan rumus suku ke N sebagai berikut. UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Contoh, kita cari suku yang ke 8. Maka
Maka suku yang ke-8 kita peroleh dengan cara 2 pangkat 8 min 1. Maka suku yang ke-8 sama dengan 2 pangkat 7. Suku yang ke-8 kita peroleh 2 pangkat 7, artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapakah suku yang ke-8? Hasilnya adalah 128. Itu adalah pola bilangan segitiga Pascal. Silahkan kalian ulang video ini untuk kalian coba memahami lebih lanjut bagaimana pola bilangan segitiga Pascal. Oke, pada pertemuan hari ini kita masuk ke bentuk lembar kerja peserta didik. Mohon kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugas yang sudah kalian siapkan. Ingat ya, di buku tugas, karena nanti buku tugas ini akan Bapak minta pada saat kanal konsultasi. Tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola barisan bilangan berikut ini. 10, 95, 90, 85, dan seterusnya. B, 5, 10, 8, 13, 11, 16, 14, dan seterusnya. C, 4, 12, 36, 108, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan suku ke-10 dan suku ke-12 dari pola-pola bilangan berikut. Ada 5 pola: pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Ketiga, tentukan 3 bilangan berikutnya dari pola bilangan Fibonacci berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Yang kedua, 3, 4, 7, 11, 28, dan seterusnya. Yang keempat, tuliskan struktur pola bilangan segitiga Pascal sampai dengan suku yang ke-10. Jadi kalian buatkan strukturnya yang 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya sampai barisan yang ke-10 atau suku yang ke-10. Yang terakhir, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan segitiga Pascal. Selamat bekerja, selamat belajar. Ikuti pembelajaran dengan maksimal. Tolong kerjakan dengan jujur secara sendiri-sendiri, karena Bapak akan ingin tahu sejauh mana kalian dapat memahami dari pembelajaran kita kali ini. Mungkin sekian pembelajaran hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.